Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Musdalifah Razalina, Silvina Rahmah, Ajeng Fitriani, Nurul Anissa Erno, serta Fieri Putri Cari Jabela akan menjelaskan terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. 4 poin utama yang akan kita bahas ialah pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, serta penutup. Pada poin pendahuluan, latar belakang dari adanya pembahasan ini ialah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan salah satu bencana yang kerap kali terjadi hampir setiap tahun di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Riau. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan terjadi pada awal tahun, di mana pada saat itu dinyatakan sebagai musim kemarau, dan secara keseluruhan, kasus karhutla tahun 2019 dinyatakan paling mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan status siaga darurat dan status darurat pencemaran udara. Permasalahan yang akan dibahas ialah alur kerusakan, alternatif restorasi, jasa dan layanan sumber daya yang hilang, serta estimasi nilai kerugian. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama, mengetahui alur kerusakan yang terjadi, yang kedua, mengidentifikasi alternatif restorasi, yang ketiga, mengetahui jasa dan layanan sumber daya yang hilang, dan yang keempat ialah mengestimasi nilai kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pada poin selanjutnya, yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja karena peristiwa yang ingin diteliti adalah pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Data yang digunakan ialah data sekunder dari beberapa literatur mengenai kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau. Pada slide terdapat tabel matriks metode analisis data. Dapat dilihat bahwa 4 tujuan penelitian yang sudah kita jabarkan sebelumnya memiliki sumber data dan analisis data yang sama. Untuk sumber data ialah data sekunder dan analisis data merupakan analisis deskriptif. Pada poin selanjutnya adalah poin pembahasan. Yang akan dibahas yang pertama ialah alur kerusakan, yang kedua alternatif restorasi, yang ketiga jasa dan layanan sumber daya yang hilang dari karhutla, yang keempat estimasi compensable losses, yang kelima biaya tim penilai, dan yang terakhir ialah estimasi nilai kerugian karhutla Riau. Yang akan dibahas pertama ialah alur kerusakan karhutla Provinsi Riau. Penyebab utama yaitu adanya alih fungsi lahan gambut untuk perkebunan sawit, di mana pada saat itu terjadi musim panas berkepanjangan dan kekeringan di Indonesia. Untuk mengetahui kerusakan, perlu dilakukan identifikasi alur. Identifikasi ini terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah release, yang kedua pathway, yang ketiga exposure, dan yang kelima adalah injury. Release di mana kebakaran terjadi di Provinsi Riau disebabkan oleh musim panas berkepanjangan dan kekeringan di Indonesia akibat El Nino. Pathway, di mana jumlah titik api akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau tercatat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 2.268 titik api. Exposure, kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekologi, menurunnya keanekaragaman flora dan ekosistem, serta penurunan kualitas udara. Yang terakhir ialah injury, di mana kebakaran hutan di Provinsi Riau mengakibatkan peningkatan ISPU cukup tinggi dan meningkatkan gangguan kesehatan lainnya. Untuk poin selanjutnya ialah alternatif restorasi karhutla Riau. Untuk alternatif pertama ialah replanting dengan penanaman kembali hutan gambut. Menurut Yuniati et al. Tahun 2019, terdapat 3 pola alternatif penanaman lahan gambut pasca kebakaran, yaitu pola 1, pola 2, dan pola 3. Masing-masing pola dibedakan berdasarkan komposisi pohon pinang dan pohon asli gambut. Dalam penelitian ini digunakan pola 3 dengan komposisi 825 pohon asli gambut dan 275 pohon pinang untuk setiap hektar lahan gambut. Dapat terlihat, berikut adalah tabel biaya-biaya pada pembuatan pola-pola tanam untuk pemulihan fungsi ekosistem. Terdapat 12 komponen kegiatan. Dapat dilihat pula hasil dari biaya-biaya pembuatan ini dalam jangka waktu 10 tahun. Alternatif yang kedua ialah rewetting dengan kanal blocking, di mana pembasahan gambut atau rewetting diperlukan untuk mengembalikan kelembapan. Penataan air pada tahap ini dilakukan dengan membangun sekat kanal atau kanal blocking.
Kanal blocking merupakan salah satu langkah restorasi gambut yang masuk ke dalam rewetting dan menjadi agenda nasional dengan tujuan utamanya mengatasi kebakaran lahan akibat kerusakan ekosistem gambut. Untuk membangun kanal blocking dibutuhkan biaya yang cukup besar. Estimasi biaya pembangunan kanal blocking permanen per titik sekitar 167 juta, sedangkan yang semi permanen per titik sebesar 17 juta. Sehingga dalam kasus kebakaran hutan di Riau dengan luas 49.266 hektar diperkirakan membutuhkan dana sebesar 587 miliar 673 juta. Biaya tersebut dibutuhkan untuk membangun 3.519 unit kanal, di mana satu unit kanal diperuntukkan untuk satu titik dengan luas 14 hektar. Poin selanjutnya adalah jasa dan layanan sumber daya yang hilang dari Karhutla Riau. Dapat terlihat pada tabel bahwa ada jasa penyediaan, jasa pengaturan, serta jasa pendukung dan jasa habitat. Untuk jasa-jasa yang telah hilang, digunakan metodenya adalah metode replacement cost. Poin selanjutnya adalah estimasi compensable losses Karhutla Riau. Yang pertama adalah pengaturan tata air dengan biaya sebesar 30.000 per hektar. Yang kedua adalah hilangnya keanekaragaman hayati dengan biaya sebesar 2.700.000 per hektar. Yang ketiga adalah pelepasan karbon dengan biaya 90.000 per ton per hektar. Dan yang keempat adalah poin hilangnya sumber daya genetik sebesar 410.000 per hektar. Dan selanjutnya adalah pembentuk tanah dengan biaya 50.000 per hektar. Dan yang keenam, pengurai limbah sebesar 435.000 per hektar. Dan yang terakhir ialah pengendalian erosi sebesar 1.225.000 per hektar. Dengan biaya per hektar, maka perhitungannya pun semuanya sama, di mana biaya dikali dengan luas lahan, yaitu 49.266 hektar. Poin selanjutnya ialah biaya tim penilai, di mana terdapat dua tahap. Yang pertama ada tahap verifikasi, yang kedua adalah tahap pengawasan. Untuk tahap verifikasi terdapat beberapa tahap lagi. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu dibutuhkan biaya untuk pengadaan berkas dokumen atau izin, serta biaya komunikasi sebesar 750.000. Selain itu diperlukan biaya pertemuan sebesar 2 juta per orang dengan tim yang dibutuhkan berjumlah 20 orang. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tim membutuhkan biaya perjalanan ke lokasi sebesar 20 juta. Untuk melakukan pengawasan yang ketat, maka tim merekrut 5 orang ahli dengan biaya 5 juta per orang. Untuk pengambilan sampel menghabiskan biaya 5 juta yang dilakukan oleh ahli. Hasil analisa laboratorium membutuhkan biaya sebesar 10 juta dan sebesar 30 juta digunakan untuk pertemuan untuk mendapatkan nilai kerugian masyarakat, pemerintah, dan penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya adalah tahap evaluasi dan pembuatan laporan periodik. Dilakukan pertemuan oleh para ahli sebesar 2.500.000 per orang dan 10 orang perwakilan dari Pemda yang membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi. Kemudian dilakukan pertemuan dengan perusahaan membutuhkan biaya 15 juta untuk membayar paket meeting di hotel. Selanjutnya untuk membuat kesepakatan dan melakukan pemantauan, dilakukan pertemuan dengan Pemda, ahli, perusahaan, dan masyarakat untuk menyepakati adanya kerugian lingkungan hidup, yakni akomodasi yang harus dibayar ialah 20 juta dan biaya transportasi 20 juta serta konsumsi sebesar 10 juta. Tahap kedua ialah tahap pengawasan. Untuk tahap pengawasan tidak jauh berbeda dengan tahap verifikasi. Namun dalam penghitungan biaya pengawasan untuk tahap pelaksanaan membutuhkan biaya ahli sebesar 50 juta per orang. Dalam penilaian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, dibutuhkan 5 orang ahli untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan, dapat terlihat pada tabel bahwa biaya verifikasi sebesar 269 juta, biaya pengawasan sebesar 424.750.000, dan total dari dua tahap tersebut ialah 693.750.000. Untuk poin terakhir, yaitu estimasi nilai kerugian akibat Karhutla Riau. Yang pertama ialah tabel perkiraan kerugian dan kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut, di mana terdapat sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, manufaktur dan pertambangan, perdagangan, transportasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta biaya pemadaman kebakaran. Kerugian yang dialami tiap sektor pun berbeda-beda. Dan total berdasarkan juta dolar Amerika Serikat terdapat 1.373.
Tabel selanjutnya ialah tentang dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Terdapat jenis penyakit yang berbeda-beda. Yang pertama adalah sesak nafas, kedua iritasi mata, ketiga batuk pilek, yang keempat pembelian masker untuk pencegahan. Kerugian yang dialami pun tiap wilayah berbeda-beda. Dapat terlihat pada tabel. Tabel selanjutnya ialah dampak pendidikan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Tingkat pendidikan pun bervariasi seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi. Kerugian yang dialami tiap wilayah pun berbeda-beda. Dapat terlihat pada tabel. Tabel terakhir ialah pendapatan yang hilang akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Untuk Desa Padebaran, total kerugiannya sebesar 11 juta 11.050.001 rupiah. Untuk Desa Benayah, kerugiannya sebesar 48 juta 4.800.000. Dan untuk Desa Dayun, kerugian yang dialami sebesar 4 juta 100. Untuk Desa Dayun, kerugian yang dialami adalah 41 juta 930.000 rupiah, 360.016 rupiah. Dan poin terakhir ialah penutup. Dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau kerap kali terjadi setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2019 akibat alih fungsi lahan gambut untuk perkebunan sawit, dan berbarengan dengan terjadinya musim panas berkepanjangan serta kekeringan di Indonesia. Untuk mengetahui kerusakan, terdapat 4 tahap, yaitu rilis, pathway, exposure, serta injury. Karhutla yang terjadi mengakibatkan kerugian, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik hilangnya sumber daya alam maupun fungsi hutan yang telah berubah. Pada penelitian ini, perlu adanya restorasi alami dan restorasi buatan, di mana restorasi adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan. Restorasi alami ialah membiarkan alam bekerja secara alami untuk memulihkan keadaan hutan pasca karhutla. Sedangkan restorasi buatan adalah langkah restorasi yang dilakukan dengan manusia melalui berbagai tindakan. Saran yang dapat diberikan ialah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terjadi setiap tahunnya, sehingga perlu adanya penanggulangan yang tepat dan upaya mitigasi dari pemerintah. Selain itu, pemerintah harus mengatur dengan tegas tentang pemanfaatan sumber daya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pihak yang melakukan kerusakan lingkungan dapat bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.